macam, jadi berisi kode berbahaya. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita lebih kenalnya dengan virus gitu ya. Jadi sebenarnya malware ini ada bermacam-macam, jadi ada virus, ada worm, ada trojan dan sebagainya. Jadi biasanya kode ini bisa merusak sistem komputer gitu ya. Terus kemudian kenapa sih gitu ya kok ada orang yang sengaja gitu ya membuat malware atau virus ini gitu. Ternyata ini bisa menjadi pintu belakang bagi hacker atau cracker untuk mengakses informasi pribadi kita. Jadi harapannya juga ini bisa diwaspadai. Nah, selanjutnya tadi adalah tindak lanjut biasanya kalau misalnya internet kita gitu ya atau data-data kita sudah bisa disusupi, biasanya mereka akan ada pencurian. Nah, jadi ini salah satu contoh gitu ya, sebuah e-commerce yang ternyata pernah gitu ya, pernah kebobolan gitu ya, pernah dihack oleh seseorang untuk didapatkan data-datanya untuk dia mengambil keuntungan. Jadi kita yang rugi, seperti itu. Nah, ini adalah contoh kebocoran data di marketplace. Jadi ternyata di tahun 2019 sampai 2020 kemarin ada beberapa marketplace yang cukup besar kebocoran datanya gitu ya. Jadi memang kita harus berhati-hati gitu dalam menggunakan sosial media, marketplace, e-commerce dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanyakan, wah kalau seperti itu bagaimana gitu ya kita harus mengamankan data diri kita, padahal kita tahu bahwa dengan bertransaksi di marketplace itu sangat menguntungkan ya bagi penjual maupun pembelinya gitu ya, karena sangat memudahkan kita. Nah, cara kita mengamankan data diri kita dari ketiga ancaman tadi dan ancaman-ancaman yang lainnya gitu ya, dengan cara yang pertama buat password yang kuat. Kenapa saya ucapkan seperti itu? Karena password itu adalah ini ya, pintu gerbang ya kan, pintu gerbang kita dan siapapun itu pemilik akun untuk masuk ya, untuk masuk ke dalam data-data kita. Nah, rekan-rekan mungkin bisa cek di sini, bisa coba nanti ya, karena keterbatasan waktu teman-teman nanti mungkin bisa dicek sendiri kekuatan password-nya di password.kaspersky.com. Jadi di sini nanti kita masukkan kata sandi kita atau password kita mungkin ya, bisa email, bisa marketplace, bisa sosial media gitu ya. Kita cek di situ, cukup kuat atau tidak gitu ya. Jadi mereka akan menilai tapi mereka tidak akan merekam. Jadi tenang saja, web ini sudah aman. Nah, jadi harapannya kalau bisa kata sandi itu yang kuat seperti apa gitu ya. Kalau bisa adalah yang panjang, rumit, tetapi mudah diingat. Nah, ini memang agak susah gitu ya. Kadang kita tuh kalau misalnya mau mengingat, maunya yang mudah-mudah gitu, yang pendek-pendek gitu ya. Sedangkan kalau yang pendek itu biasanya memang mudah di ini ya, dijelajahi ya, apalagi ketika ada hacker gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan menggunakan informasi pribadi. Jadi kenapa seperti itu? Karena kadang kita tidak sengaja menyebarkan informasi pribadi kita, baik di sosial media atau mungkin ke tetangga dekat kita, ke teman terdekat kita pun juga bukan jaminan gitu ya, mereka bisa menjaga data diri kita. Nah, selanjutnya gunakan kata sandi yang berbeda di setiap akun. Kenapa seperti ini? Karena takutnya gitu ya, ketika nanti kita punya sosial media, kita punya marketplace, atau mungkin kita punya ini ya, aplikasi yang lainnya, ketika sandinya semua sama, satunya dibobol, maka yang lainnya pun bisa juga dibobol gitu ya. Yang lebih berbahaya kalau itu adalah kata sandi yang sama dengan mungkin mobile banking atau mungkin alat pembayaran online kita gitu ya. Jadi itu juga sangat berbahaya. Nah, selanjutnya jadi beberapa tahun ke belakang ada penelitian yang unik sekaligus berbahaya gitu di Indonesia. Ternyata ada 3 kata nih yang sering sekali digunakan oleh warganet di Indonesia yang dijadikan password dan ini mudah sekali gitu untuk di ini ya dibobol oleh orang gitu. Yang pertama adalah kata-kata bismillah, yang kedua adalah rahasia, yang ketiga alhamdulillah. Nah, ini penting sekali gitu. Coba dicek kembali gitu ya passwordnya, diingat-ingat apakah pernah menggunakan kata ini. Kalau memang pernah atau mungkin sedang gitu ya, harapannya segera diganti dan jangan sampai digunakan lagi. Nah, kemudian yang berikutnya yang paling sering biasanya menggunakan tanggal lahir atau ulang tahun. Ya, Mohon maaf untuk waktunya tinggal 3 menit lagi ya, Bu. baik, terima kasih Mbak Lisa. Nah, tanggal lahir ini memang mudah diingat gitu ya, apalagi biasanya password itu meminta nomor atau mungkin angka. Nah, biasanya kita yang langsung gitu ya keingat adalah tanggal lahir kita gitu dan itu paling mudah gitu ya.
Tetapi ketika memang kita tidak bisa menjaga data diri kita, bahkan mungkin sering sekali ya orang sekitar kita pun tahu ya kapan kita ulang tahun gitu ya, itu akan berbahaya. Jadi harapannya kalau bisa, jangan menggunakan itu atau mungkin kalau memang terpaksa sekali bisa dikombinasikan dengan kata-kata yang lain. Nah berikutnya nih, biasanya ibu-ibu yang sayang sekali sama anaknya ya, jadi karena gampang diingat gitu ya, pakainya nama anak gitu. Nah ini juga harapannya, tidak digunakan karena selain berbahaya, juga mudah ditebak biasanya gitu ya, apalagi kalau memang, ya memang banyak orang yang tahu gitu nama anaknya siapa, karena di sosial media biasanya, ada gitu ya disebutkan nama anaknya. Selanjutnya juga jangan menggunakan alamat dan nomor HP. Nah, berikutnya juga kalau bisa kita cek email kita nih, kita pengen tahu, jadi selama ini saya sudah pakai marketplace itu, pernah nggak ya data saya tuh diretas orang gitu, dibobol orang pernah nggak? Rekan-rekan bisa periksa ke salah satu dari 2 web ini. Nah, jadi saya pernah, cek ke salah satu email gitu ya, saya masukkan salah satu email. Nah, ini yang terlihat di situ di periksadatta.com. Ternyata ada salah satu email saya yang, datanya bocor di salah satu marketplace gitu ya. Jadi ternyata marketplace selama ini juga bisa mencuri data kita gitu. Nah kemudian, wah seperti itu gimana dong kalau kita datanya sudah bocor gitu. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah segera ganti password. Jadi, otomatis itu harus kita lakukan ya karena, ketika memang data kita bocor otomatis password pun juga sudah diketahui orang gitu. Jadi harus segera diganti. Nah, berikutnya juga aktifkan verifikasi 2 langkah. Nah, di sini, verifikasi 2 langkah atau, 2FA adalah, sebuah ini ya, perlindungan ganda gitu. Jadi, nanti biasanya ketika teman-teman memasukkan email, kemudian memasukkan, kata sandi biasanya ya, si pihak penyedia layanan itu akan mengirimkan sebuah kode, namanya kode OTP. Nah, kode OTP ini merupakan, kode yang dikirim melalui biasanya ada email, ada SMS, ataupun WhatsApp yang berguna untuk, ini ya, perlindungan satu kali. Jadi ketika memang kita masukkan, maka sekali kita dapat kodenya langsung bisa kita masukkan. Jadi itu merupakan perlindungan ganda karena kan perpaduan, mungkin ada yang masuknya melalui laptop, kemudian nanti dapat OTP-nya melalui WA atau SMS gitu ya. Jadi perlindungan ganda ini harus diaktifkan gitu ya rekan-rekan. Coba dicek kembali kalau bisa ini digunakan ke semua sosial media, ke semua marketplace gitu ya, ke semua aplikasi bahkan ya, apalagi aplikasi pembayaran online yang berhubungan dengan, ini ya, keuangan kita gitu. Nah, berikutnya adalah mengupdate antivirus tentu saja karena tadi, kita apa, ancaman gangguan ini ya, malware, jadi harapannya antivirus kita terus diperbaharui. Berikutnya adalah untuk, biasanya ini untuk penjual di marketplace ada monitor saldo. Jadi, kita tidak tahu apa yang dicuri dari data diri kita atau mungkin, bisa ke keuangan kita gitu ya. Jadi harapannya cek saldonya, baik saldo yang ada di marketplace maupun saldo rekening. Jadi rutin gitu ya, oh ternyata kemarin pengeluaran ini, ketika ada yang ganjil maka wajib diwaspadai. Berikutnya adalah rutin cek riwayat transaksi, seperti tadi ya, cek saldo juga. Nah, kemudian pakai antivirus dan anti malware sama terus diupdate. Dan yang terakhir adalah backup database customer. Ini yang sering sekali dilupakan gitu ya untuk penjual di marketplace. Kadang sudah terlena, oh enak nih gitu ya, datanya bisa dilihat besok-besok lagi gitu ya. Terus kemudian nanti kalau mau cari ininya datanya tinggal dibuka lagi marketplace-nya. Nah, kita tidak akan tahu ya sampai kapan si marketplace itu, si toko online tersebut menjadi milik kita gitu ya. Untuk itu datanya harus kita backup. Jadi ketika memang ada, pencurian data atau mungkin marketplace-nya menghilang gitu ya, kita masih punya data-data customer kita, seperti itu. Nah, mungkin cukup itu saja dari saya. Mohon maaf untuk, segala kekurangan, mungkin nanti rekan-rekan bisa ini ya, berdiskusi di kolom atau di sesi tanya jawab. Baik, saya kembalikan lagi kepada Mbak Lisa, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Niken atas pemaparannya yang luar biasa menarik, di mana marketplace merupakan platform yang dapat kita gunakan untuk memasarkan bisnis kita. Dan marketplace ini dapat memberikan begitu banyak sekali keuntungan, namun perlu sama-sama kita waspadai juga karena marketplace ini dapat memberikan beberapa bahaya juga. Iya, Terima betul, kasih Mbak. sekali lagi kepada Ibu Niken. Sama-sama, Mbak Lisa. Dan kembali diingatkan kepada seluruh peserta webinar bahwa saat ini sudah dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat
Dengan mencantumkan nama, Recording in progress. pertanyaannya apa, ditujukan kepada narasumber yang mana, nomor telepon, serta bentuk voucher e-money yang dipilih. Dan kepada seluruh penanya, mohon untuk tetap berada di dalam ruangan Zoom karena siapa tahu Andalah yang akan terpilih untuk bertanya secara langsung. Di mana nanti akan ada 10 penanya terpilih yang mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000 untuk masing-masing orangnya. Baik, langsung saja akan kita lanjutkan kepada pemaparan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Oto Riyadi, SEMM, yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kepada Bapak Oto, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Moderator ya. Iya Pak, selamat siang juga Bapak Oto. Bagaimana nih Pak kabarnya di siang hari ini nih Pak? Ya agak-agak mendung nih di Kuala Tungkal, tapi ya yang jelas kegiatan masih tetap berlangsung. Ada banyak angin surga nih dari provinsi untuk pengembangan kepariwisataan Tanjung Jabung Barat. Mudah-mudahan jadi beneran tuh angin surganya. Walaupun mendung tapi tetap semangat ya Pak ya? Ya. Baik, Bapak Oto apakah sudah siap Pak untuk memaparkan materinya? Sudah siap dan kami nanti mau minta izin untuk sharing screen. Iya Pak. Baik, dipersilakan kepada Bapak Oto untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan. Terima kasih. Mungkin saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar yang saya hormati, selamat siang, salam sejahtera. Saya mencoba sharing, berdiskusi bersama-sama ini yang terkait dengan tantangan dan solusi bagi lokal brand. Karena hari ini pertumbuhan lokal brand bisa dikatakan luar biasa dan mungkin saya bisa share kiat-kiat apa dan hal-hal apa saja yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama kira-kira pada saat kita akan memulai bisnis atau kita sebagai startup, mungkin kita ada pertanyaan mendasar, kemana harus melangkah? Apa yang mesti kita lakukan dalam era hari ini? Dan kira-kira ini sekadar gambaran. Pada zaman sebelum ini, pada era yang lalu, 10 tahun yang lalu, orang masih bertanya-tanya, saling bertukar surat, administrasi diselesaikan secara konvensional. Hari ini semuanya sudah sharing sudah dilakukan secara digital. Jadi kata kunci dari sharing tadi adalah digitalisasi. Kenapa digitalisasi? Karena era hari ini sudah membuat kita melakukan semua format kegiatan yang tidak bisa lepas dari satu hal yang dulu tidak pernah kita bayangkan, bahwa akan ada kreativitas yang berlebih yang bisa dilakukan melalui aspek digitalisasi. Lanjut. Nah, lalu digitalisasi ini berubah apa yang dia ciptakan, perubahan apa yang dia ciptakan. Yang pertama adalah perubahan mindset pribadi ataupun sosial. Yang kedua, kita tidak pernah bayangkan bahwa di hari ini ada informasi, ada sejumlah info yang datanya sedemikian besar yang bisa langsung di-share. Dengan tadi pembicara yang kedua mengatakan real time. Jadi ada wider audiences yang bisa dicapai ya dalam real time. Yang ketiga,
digitalisasi ini juga sudah membuka peluang, membuka opportunity. Opportunity kepada siapa? Opportunity kepada semua. Bukan hanya kepada orang the existing business, tapi juga kepada startup. Lalu untuk melakukan digitalisasi ini, semua bisa melakukan? Bisa. Mampu melakukan? Pasti mampu. Tapi ada prasyarat. Yang pertama adalah capacity on knowledge. Di paling tidak dia sudah friendly lah ya, sudah friendly dengan digitalisasi. Yang kedua, dia harus yakin bahwa bisnis yang akan dia tuju itu mampu dia wujud. Kemudian ini ada beberapa success story yang mungkin bisa saya share, bahwa keberhasilan dari satu bisnis melalui digitalisasi, melalui metode marketing digital, itu tidak lepas dari aspek kolaborasi. Kolaborasi ini bukan hanya terbatas dengan lingkungan yang langsung terlibat atau yang kita sebut dependent factors, tapi juga yang independent factors, yang faktor-faktor lain yang di luar pemikiran, di luar lingkup bisnis kita. Baik dalam konteks regional kita, ataupun dalam konteks mungkin antar negara. Contohnya mungkin tidak aneh kita membeli atau ada kelompok startup bisnis yang sudah mampu melakukan bisnis dengan menjual produknya ke luar batas negara. Bukan hal yang aneh kalau kita hari ini bisa membeli barang melalui ada satu startup yang ada di China misalnya. Sukses story ini juga membuktikan bahwa target skala ekonomi minimal itu pasti akan dicapai. Nah, keyakinan untuk bahwa target skala minimal tercapai itu merupakan motivasi bagi kita untuk, kalau dalam bahasa ekonominya itu break even points. Dan ini lebih mudah dicapai dengan format teknologi digital. Kemudian hal yang lain, hari ini kita tidak pusing lagi. Tidak pusing platform apa yang akan kita pakai. Sudah banyak tersedia. Pembicara-pembicara sebelumnya tadi sudah secara jelas menceritakan bahwa ada banyak platform sosial media, ada banyak platform email campaign, ada banyak platform yang khusus bicara mengenai how to market a new products. Kemudian ada lagi platform yang baik dalam bahasa Indonesia, saya pikir sekarang sudah ada juga. Ya, Oke, kita bicara produk lah. Ini ya, produk search engine yang ada, Google misalnya. Kita sudah bisa juga sekarang meletakkan kata kunci dari bisnis kita itu pada pada line yang ada di Google. Nah, ini semua adalah hal yang dimanfaatkan atau faktor-faktor yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah sukses. Lalu memang kalau kita bicara, ada yang sukses, ada yang gagal, betul. Bisnis digital naik turun. Ada yang sudah sedemikian berhasilnya sehingga dia melakukan reinvestment pada bidang usaha yang lain. Tapi bagi lokal brand pun ada yang sudah sukses dan dia sendiri tidak pernah membayangkan. Mungkin kita ingat banyak crazy yang new young crazy rich. Jadi orang-orang anak-anak muda yang hari ini yang berhasil menjual program games misalnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa games yang dia buat, anak-anak belasan tahun, yang dia jual, bisa menghasilkan jutaan dolar.
Nah, ini menciptakan satu orang kaya baru. Lalu orang kaya baru ini apakah sudah bisa menarik kemakmuran di tempat itu? Ternyata tidak. Orang kaya baru ini menciptakan kemakmuran entah bagi dia sendiri, entah bagi perusahaannya, ataupun bagi negaranya dengan sistem pembayaran. Tadi kita barusan menyentuh aspek negara. Aspek negara yang seperti apa sih yang akan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan atau startup bisnis tadi? Kalau menurut beberapa referensi dan juga ada di beberapa negara maju kalau kita lihat operasionalisasi dari atau implementasi dari digitalisasi, ternyata kata kuncinya adalah inclusivity digital economy yang transparan. Jadi kebijakan inclusivity ini adalah kebijakan yang sudah berada di dalam semua kebijakan yang akan dikeluarkan oleh. Apa impact-nya? Impact-nya adalah berkembangnya local brand. Kenapa berkembangnya local brand? Karena inclusivity ini bukan hanya berada di pusat di Jakarta, bukan hanya ada di ibu kota provinsi, tapi juga sudah ada di kebijakan di kabupaten kota. Lalu karena sudah inclusivity maka perlu didukung. Didukung oleh siapa? Oleh vendor-vendor yang membuat akses internet. Karena apa? Karena permintaan ada, permintaan sudah besar. Itu yang namanya inclusivity akan menciptakan multiplier effect. Bagi siapa? Bagi vendor penyedia sarana internet yang pada gilirannya akan mempermudah akses internet. Lalu dalam mengembangkan local brand, apa sebetulnya tantangannya? Yang pertama, konsistensi dalam hubs. Konsistensi dalam hubs ini yaitu kita secara konsisten menaruh di mana center dari aktivitas bisnis. Tidak hari ini misalkan di jalan A, di A kurang laku, bulan depan pindah lagi alamat ke jalan B. Di dalam cerita pembicara sebelumnya, kita juga mendengar telah terjadi banyak penipuan. Saya jadi tadi juga membaca, kami sudah ditipu 4 kali, sudah ditipu ini. Mungkin ini yang menjadi salah satu kata kunci pertama. Untuk suksesnya local brand, kita harus menjamin konsistensi hubs-nya, tempat lokasi dia. Lalu yang kedua, hubs ini juga harus mampu menjadi social gathering. Social gathering bagi siapa? Bagi perusahaan. Dia harus mampu juga membuat tempat ini sebagai tempat yang juga merupakan tempat kritik bagi produknya. Bukan bersembunyi-bersembunyi hubs-nya, disimpan di mana sehingga orang tidak tahu, oh ini alamatnya di mana sih? Jadi gang ini masuk ke gang itu. Ini bukan satu nilai positif dari membuat brand lokal. Jadi tempat ini juga merupakan hal yang paling penting dalam kita mempopulerkan, meningkatkan daya saing, daya jual dari lokal brand. Itu yang kedua adalah creating cluster. Nah, creating cluster ini mungkin kalau dalam sistem marketing konvensional itu pemerintah membentuk secara fisik pusat
sentra industri. Hari ini itu sudah tidak diperlukan lagi sentra-sentra itu. Hari ini yang diperlukan sudah bertukar baju. Jadi cluster digital. Mutual community dari produk sangat penting. Sangat penting kenapa? Karena dalam creating cluster dengan adanya exchange of views, saling bertukar pikiran, saling bertukar pengalaman sukses, maka local brand akan semakin dewasa. Kalau kita katakan local brand itu hari ini masih berada di dalam bentuk baby, under 5 years contohnya. Dengan dia mulai berinteraksi, adanya interact dengan teman-teman yang dengan produk sejenis, maka dia. Halo Kalisa. Nah, hal berikutnya, ini yang suka lupa, lokal brand ini suka lupa meletakkan simbol dan identitas. Jadi misalnya kita jualan kerupuk yang ditaruh kalau tungkal nih, kan jualan kerupuk yang ditaruh jembatan yang dulu dikenal dengan WSC, itu sudah terjadi. Jadi ada satu produk di Palembang jualan kerupuk yang dia taruh adalah ikon kota. Apa? Jembatan Ampera. Baik Pak, mohon maaf untuk waktunya tinggal 3 menit lagi ya Pak. Oke. Saya akan lebih cepat. Lalu berikutnya harus terlibat dalam bisnis itu dan reaktif terhadap kritik dari para. Nah, ini bagaimana dengan tantangan berikutnya adalah culture dan behavior. Ada beberapa quick tips ya. Yang pertama adalah formal dan langsung. Jadi pada strata marketing tertentu, brand lokal ini harus secara formal menjawab. Kemudian yang kedua, color dan etiket. Warna dari satu produk itu sangat menentukan warna dan pelabelan. Etiket ini kaitannya dengan pelabelan, menyesuaikan dengan budaya. Kemudian lalu yang berikutnya adalah antusiasme, ya, antusiasme dari satu komunitas yang kita sasar. Jadi local brand ini misalkan akan menyasar pada orang Jambi, orang kota Jambi, orang dari Tunggal. Maka apa sih ketertarikan orang Jambi terhadap produk dari yang kita tawarkan? Kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan tingkat kepercayaan dan selalu terhubung dengan kemudian dalam mengembangkan bisnis kita harus selalu berpikir, local brand harus berpikir ekspansi, tapi ekspansi yang cost efektif. Dan biasa nih ya terjadi overlap ini dengan satu perusahaan dan perusahaan lain karena sesuatu dan ini kira-kira overlapnya. Nah ini kalau closing remark bahwa bahasa dasar dalam mengembangkan local brand itu adalah belajar. Kemudian yang kedua yang harus menjadi sarapan bagi local brand setiap hari itu adalah memperkaya pengetahuan. Jadi knowledge updating. Yang ketiga itu sebelum kita melakukan mengevaluasi penjualan maka kita harus terlibat, engage dan merespon secara cepat kritik yang kita dapatkan dari customer. Yang terakhir, ukuran utama kesuksesan satu local brand itu adalah kekuatan konsumen. 4 hal inilah merupakan kunci dari keberhasilan satu new products, startup products
lokal brand menuju skala bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Kami menunggu pertanyaan atau mungkin yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Oto atas pemaparan materinya yang pastinya sangat membuka wawasan kita semua di siang hari ini, di mana kita saat ini sedang memasuki era digitalisasi yang akan memberikan tantangan tersendiri kepada bisnis online. Dan namun selain tantangan tadi juga sudah dipaparkan oleh Bapak Oto, yaitu solusi yang dapat kita terapkan pada bisnis online kita agar dapat menghadapi tantangan yang ada. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Oto. Sip. Selanjutnya kembali diingatkan kepada seluruh peserta webinar bahwa saat ini sudah dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat dengan mencantumkan nama, pertanyaannya, ditujukan kepada narasumber yang mana, nomor telepon, serta bentuk e-voucher yang akan dipilih. Nanti akan ada 10 penanya terpilih yang mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000 untuk masing-masing orangnya, di mana 4 penanya akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung pada sesi tanya jawab, dan 6 penanya terpilih lainnya akan kami umumkan di akhir sesi webinar. Baik, langsung saja akan kita sama-sama saksikan pemaparan materi yang keempat, yang akan disampaikan oleh Bapak Heriansa Wijaya ME, yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kepada Bapak Heri, selamat siang Bapak. Selamat siang, mendengar suara saya? Iya, terdengar Pak, cukup jelas. Bapak Heri, bagaimana kabarnya nih Pak di siang hari ini? Ya. Mohon maaf Pak, untuk suaranya tidak terdengar Pak. Halo? Iya Apakah Pak, dengar suara saya, Bu? sudah terdengar. Bagaimana Ya, kabarnya? di sini seperti disampaikan juga dan senior saya Pak Oto, Tanjung Jabung Barat, kondisi memang lagi mendung. Jadi memang agak sedikit cuaca sedikit cukup baik, tidak panas dan tidak juga hujan. Kebetulan memang belakangan ini sering hujan, tapi alhamdulillah hari ini hanya mendung saja. Salam hormat untuk Pak Oto Riyadi. Salam hormat untuk Ibu Medanita, Bu Niken. Salam kenal moderator yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh kami langsung izin share screen-nya, Bu? Iya Pak, boleh Pak. Dipersilahkan Pak. Baik, langsung saja kepada Bapak Heri dipersilahkan